Oke pemirsa, kali ini saya akan ngelas kompresor karena kompresor ini habis kita bongkar. Ternyata hanya macet di bagian rotornya dan sekarang sudah bisa menyala. Luwih jelasnya kita akan nyalakan dulu sebelum kita lakukan pengelasannya. Nanti proses pengelasannya nanti oli kita tumpah dulu dan saya ngelasnya nanti posisinya miring. Sekarang mau kita nyalakan dulu tapi kita tutup dulu supaya olinya tidak menyebar kemana-mana. Dan kita bisa mendengarkan suara putaran karena tadi sudah kita cek, jadi saya tidak cek kembali. Sekarang mau kita nyalakan dan kita ukur. Dan ini ampere meternya kita pegang, sekarang kita nyalakan. Jadi ampere meternya bagus ya, 1,0. Jadi sangat-sangat bagus. Sekarang sebelum kita lakukan pengelasan, kita cek dulu kompresinya. Ini wajib ya, jangan langsung dilas. Jadi kita cek kompresinya aja dulu. Sudah dipastikan kompresinya bagus, sekarang kita lakukan pengelasan. Tapi saya akan coba ya untuk menguji kompresor ini masih bagus atau tidak. Saya akan cabut kalau kita cocokkan kembali. Biasanya kalau kompresor hidup itu bagus. Dan hitung 10 menit ya. 1, 2, 10 detik. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pokoknya kira-kira 10 menit. Kita tentukan lagi apakah menyala. Tidak menyala, makanya inilah yang bisa terjadi kompresor ngejim ya. Jadi kompresor ngejim itu memang rata-rata kalau kompresor kulkas itu saat dibuka cucuknya, kita cucuk kembali pasti ngejim. Itu kebanyakan kulkas. Kalau kulkas langsung hidup kompresornya itu sangat jarang banget. Jadi saya sarankan buat Bapak Ibu yang punya kulkas, rawatlah dengan baik ya supaya awet. Bagaimana cara merawatnya? Bukannya merawat itu harus dilapi bersih dan lain sebagainya, enggak. Tapi cara memakainya itu yang bisa merusak kompresor ya. Jadi cara jabut, setelah jabut kita tunggu selama 15 menit. Nanti setelah 15 cucuk kembali itu aman. Dan yang kedua kali saat mati lampu lebih baik dimatiin. Dan yang ketiga saat hujan petir lebih baik dicabut ya. Nanti kena petir bisa kebakar juga. Ini yang menyebabkan kulkas bisa kebakar. Misalnya kalau itu semuanya sudah dilakukan dengan baik, kalau rusak ya memang ya waktunya gitu aja ya. Waktunya memang namanya elektronik itu belum tentu elektronik itu awet. Jadi ada yang awet ada yang tidak seperti itu. Kalau menemukan elektronik yang tidak awet itu ya rezeki kita gitu. Oke, sekarang langsung kita cucukkan lagi. Kalau sekarang pasti nyala. Coba nyalakan lagi. Nyala ya. Jadi itulah tadilah yang menyebabkan kompresor ngejim lalu macet. Oke, sekarang langsung kita lakukan pengelasan seperti apa cara mengelasnya, dan di sini saya akan memvideokan pengelasan mulai awal hingga selesai. Apakah saya ngelas sekali langsung berhasil atau saya berkali-kali untuk ngelas. Masalahnya untuk mengelas kompresor ini juga tidak mudah. Ini saya juga lama tidak ngelas juga ini. Mudah-mudahan masih bisa ya. Sekarang kita rapatkan dulu. Dan perhatikan saja proses saya mengelas. Kita buka lagi dan kita gerinda supaya biar rapat ya. Kita gerinda keliling biar nggak ganjel penutup
tutupnya. Kita lepas dulu PTC overload. Selanjutnya kita siapkan alat-alatnya. Kita tumpah dulu olinya. Kita tumpah gunakan gelas. Ini olinya masih kinclong ya, masih bening. Artinya kelepas seperti ini masih bagus apabila olinya masih jernih. Tentunya juga masih awet. Setelah sudah dipastikan rapat, dan sekarang kita pasang baut dulu supaya biar tidak gerak nanti saat proses pengelasan. Dan selanjutnya kita siapkan mesin las dan pakan las, lalu kita siapkan kacamata dan masker ya untuk menutup muka kita supaya tidak rusak kena sinar lasnya. Dan perhatikan proses pengelasan saya, tentunya pengelasan ini juga tidak mudah. Kita patok dulu setiap, jadi 4 ya, 4 sudut yang kita kasih las dulu supaya tidak lepas. Selanjutnya kita lakukan pengelasan. Jadi untuk pengelasan ini santai saja, tidak boleh buru-buru, pelan-pelan saja, yang penting hasilnya bagus. Dan untuk pengelasan ini, jadi jangan langsung dikenakan lubangnya, jadi dari pinggir lubang dulu ya. Dan pastikan pakan las sudah panas ya. Jadi kita gesek dulu di tempat lain seperti ini. Perhatikan setiap saya akan masukkan pakan las, yaitu kita akan nyalakan dulu di besi yang lain. Jangan langsung ditempelkan ke yang calon dilas. Masalahnya nanti menyalakan pakan las yang pertama kali ini biasanya akan meninggalkan jejak atau meninggalkan kotoran di dalam lubangnya. Jadi rawat sebaik mungkinlah lubangnya di sini. Masalahnya nanti kalau lubangnya kemasukan taiknya las atau kotorannya las, maka nanti lebih sulit untuk proses pengelasannya. Biasanya dia tidak bisa menyatu sama las yang lama sama yang baru ya, maksudnya seperti itu. Besinya nggak bisa rapat gitu, maksudnya masih bolong. Sekarang seperti ini, dan inilah hasil telaga. Dan untuk mengelas seperti ini ya, ini perlu proses. Nggak ngelas itu nggak sekali langsung bisa. Saya pun bisanya lama juga. Kalau sudah seperti ini sudah nggak perlu ngulang kembali. Sekarang kita sikat ya. Oh, ini masih ada lubang satu, ini nanti kita ulang. Itu pasti kita gosok aja biar lebih jelas. Nanti kalau misalnya masih ada yang bolong kelihatan kalau kita gosok seperti ini. Kalau ini masih bolong, ini nanti kita ulang aja. Kita akan ulang dulu ini yang bolong ini. Ini yang baru kita ulang. Kenapa kok dia ini ada benjolan di sini ya? Jadi bagaimana cara mengelas supaya kotoran tidak ketinggalan di dalam. Jadi ngelasnya itu dari, misalnya ini ada lubang di sini, dari samping sini teman-teman ya. Dari samping sini misalnya kok apinya sudah jadi, sudah bagus nyalanya, baru kita masukkan ke lubangnya di sini. Cara jalannya seperti ini aja teman-teman ya, goyang seperti ini aja. Jadi enggak kita putar gini, enggak. Jadi goyang seperti ini aja. Goyang sedikit-sedikit saja. Jadi ini tadi yang lubang. Coba kita sudah berhasil atau belum. Biasanya kalau sudah lubang ini susah teman-teman. Misalnya buat teman-teman, misalnya kok susah betul ya, ada lubang sedikit.
mau ditambah lagi itu bukan kalian sendirian, saya sendiri juga begitu susah. Ini ya masih kayak ada kotor-kotorannya, tapi ini sudah berhasil. Karena yang bisa berhasil ini tangan kita, teman-teman. Tangan kita gitu kalau sudah tahu cara mengelas itu ya sudah nggak bolong. Ada kelewatan sedikit, kita ulang ya nggak bolong lagi sudah. Kalau kita melihat bolong, langsung kita tambal aja, kita ulang aja biar nanti nggak ngulang-ulang lagi. Kalau ini nanti kita tes langsung langsung bagus, ini sudah pasti tidak bocor. Nah, kalau kita melihat ada yang kita curigai, langsung saja kita las. Nanti kita cek aja menggunakan oli. Ini kayaknya ada bolong tapi kayaknya enggak, cuman kita sedikit mencurigai aja. Ini ya sampai kena ke sini, masanya saya ngambilnya dari sini masuk ke sini, terus lagi berhenti ya. Masalahnya kalau kita lanjutkan, listrik saya yang jelek, jadi segini stop, dapat segini kita stop, dapat jarak segini kita stop, segini stop ya. Karena apa? Makanya kelihatan di sini yang benjol ini berarti bekasnya kita stop tadi. Ini benjol kita stop tadi, dan gini di sini benjolnya, dan di sini benjolnya karena kita stop. Kalau nggak stop listriknya yang nggak kuat, jelek. Listrik saya 900 tapi jelek. Nanti kalau sudah ada waktunya kita akali supaya tidak jelek. Ini kita lap aja yang ada olinya di sini. Nanti masalahnya kita langsung kita tes ya. Kita tesnya itu menggunakan oli, teman-teman, bukan menggunakan angin ya. Ya kita isi angin juga, tapi kita pakai bantuan oli. Kalau oli itu lubang kecil dia keluar, tapi kalau angin lubang kecil dia tidak bisa keluar. Heran ya, lembut mana oli sama angin saya nggak tahu. Yang jelas kalau oli bisa keluar, kalau angin tidak bisa keluar ya, kayak itu. Oke, kita lap dulu, nanti langsung kita las lubang-lubangnya, baru kita nyalakan nanti. Setelah kita lap, kita berdirikan, lalu kita pasang pentil. Kita isi oli dulu sebelum kita pasang pentil, dan kita masukkan semua oli yang sudah kita keluarkan tadi. Setelah itu kita masukkan semua yang digas tadi. Setelah habis, lalu kita pasang pentil-pentilnya, kita las. Setelah ini kita isi angin yaitu 100 PSI. Kita tutup dulu pentilnya, dan saya akan dorong angin menggunakan kompresor, dan kita perhatikan kita isi 100 PSI, lalu kita cek. Oke, ini hasil terakhir ya setelah kita tes menggunakan angin, yaitu kita pompa 100 ya, 100 PSI kita pompa. Jadi kita pompa 100 PSI, sudah kita putar tadi ya, kita putar sekali, tidak ada bocor, artinya sudah aman.
misalnya kita putar-putar seperti ini, tidak ada oli yang keluar, itu sudah dipastikan kompresor bagus ya. Nah seperti ini sudah tidak ada bocor sama sekali. Oke pemirsa, itu tadi ya cara pengelasan kompresor. Jadi untuk pengelasannya itu sebetulnya itu mudah saja ya. Tapi yang susah itu cari ilmunya. Ini yang susah. Kalau ngelasnya ini sebetulnya mudah, cari ilmunya, ilmu ngelas itu yang susah. Saya bisa ngelas itu juga lama belajarnya. Jadi buat rekan-rekan semuanya, apabila kepingin ngelas seperti saya ini ya sabar, perlu proses ya. Nanti lama-lama juga bisa. Mungkin sampai di sini dulu videonya, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Nanti selamat menonton video berikutnya. Nanti selanjutnya saya akan memasang kompresor di tempat pemiliknya. Dan ini sudah jadi, sudah selesai. Tadi sudah kita tes, sudah kita nyalakan, menyala ya. Lalu kita masukkan oli. Jadi sudah bisa dipakai lagi, dan ini tentunya sudah tidak jadi ganti kompresor. Padahal tadi sudah kita sarankan pemiliknya untuk mengganti kompresor yang baru, ternyata kompresor aslinya bisa. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Jadi saran lagi buat rekan-rekan semuanya yang sudah mampir atau bapak ibu yang sedang menonton, apabila mati lampu, harap dijabut kulkasnya, dan jangan sering-sering dijabut kulkasnya ya. Jadi